Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Salam. Mari kita mulai ibadah Kersel pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu kami rasakan sangat luar biasa Tuhan. Sehingga malam hari ini kami boleh dipersatukan di tempat ini. Kami percaya bahwa semua merupakan rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan melihat kesetiaan kami, kesungguhan kami yang kami rasakan setiap waktu Tuhan. Kami percaya bahwa suatu rencana-Mu akan memberikan yang terbaik bagi kami pada malam hari ini, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kesungguhan kami untuk selalu mengikut Tuhan, untuk selalu mendengarkan firman-Mu, bahkan untuk selalu menaikkan puji-pujian bagi kebesaran-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan akan membuahkan hasil bagi kami, akan membuahkan hasil yang terbaik bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa saudara-saudara kami yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan selalu memimpin, Tuhan akan selalu menyertai setiap perjalanannya, sehingga mereka akan sampai di tempat ini. Haleluya Yesus. Dan bersama-sama bersatu menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami juga mau berdoa atas jalannya ibadah pada malam hari ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya nanti, biarlah Tuhan yang selalu memimpinnya, Tuhan yang selalu menyertai membimbingnya. Amin. Biarlah Tuhan selalu mengurapi setiap acara demi acara yang malam hari ini akan kami selenggarakan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat semua yang ambil bagian pada malam hari ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai segala yang kami perlukan Tuhan, baik pengetahuan, baik segala pemikiran yang kami boleh rasakan, hanya yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami menyembah maka akan ada sesuatu yang terjadi atas kami Tuhan. Berkat-Mu selalu tercurah melalui puji-pujian, melalui penyembahan yang kami boleh naikkan pada malam hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku mau menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah
Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan ini Tuhan, kami percaya sesuatu akan terjadi atas kami Tuhan. Sesuatu tersebut yang karena kuasa-Mu Tuhan, yang karena pemulihan-Mu Tuhan, maka segala sesuatu yang kami rasakan kurang akan menjadi lebih berlimpah, lebih melimpah dan lebih tercukupi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau terus percaya Tuhan, bahkan mujizat-Mu akan selalu ada bagi kami Tuhan, karena penyembahan dan puji-pujian yang kami naikkan. Bahkan segala yang kami rasakan terasa kurang akan menjadi berkelimpahan, akan menjadi berkecukupan Yesus. Kami percaya itu, kami percaya Tuhan, bahwa setiap pribadi lepas pribadi akan lebih menjadi sesuatu yang terbaik karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya, dan hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada mujizat di tempat ini. Mari sebentar lagi kita akan sambut firman yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan terlebih dahulu membuka mata hati dan pikiran kita. Tuhan yang akan memberikan petunjuk bagi saudara kami yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu urapi dan memberikan mujizat-Mu melalui petunjuk-petunjuk pengetahuan yang dapat menjadi terang bagi kami, yang dapat memberikan jalan ketika kami menemui kebutuhan, dan dapat menjadi berkat ketika kami memerlukan sesuatu yang hanya dari-Mu Yesus. Biarlah Tuhan selalu urapi saudara kami yang sebentar lagi membawakan firman atau kebenaran yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi kami yang mendengarkan firman, yang menyimak firman pada malam hari. Biarlah Tuhan selalu membuka mata hati dan pikiran kami sehingga akan terjadi sesuatu karena firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dan bahkan akan terjadi perubahan atas kami menjadi yang lebih baik atas firman-Mu Tuhan, melalui firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya itu Tuhan dan kami mau mengimaninya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku mau sujud menyembah-Mu Yesus, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Yesus, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Yesus, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah.
saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Yesus, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu persilahkan kepada hambanya yang membawakan firman. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Sungguh kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan, atas kebaikan yang selalu Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan di tempat ini. Yesus, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, Kau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima akan kebenaran dari firman-Mu Yesus. Kami di sini Tuhan mau sama-sama belajar Tuhan akan kebenaran dari firman-Mu itu Tuhan Yesus, karena firman-Mu itulah yang dapat mengubahkan setiap hati kami, setiap hidup kami menjadi lebih baik, hidup yang berkemenangan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati kami Tuhan di tempat ini Yesus, atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu.
kami berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang belajar, sama-sama belajar akan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu. Ada damai sukacita ya. Amin. Sedikit firman Tuhan yang akan saya bawakan. Yaitu tentang apa yang menyebabkan kita dapat hidup berkuasa, ya. Apa yang menyebabkan kita dapat hidup berkuasa atas setiap pergumulan. Kita hidup berkuasa atas setiap pergumulan kita, setiap masalah, setiap tantangan, setiap ketakutan, setiap kekhawatiran dan kelemahan kita. Nah, apa yang menyebabkan kita dapat berkuasa atas itu? Kita dapat berkuasa atas pergumulan kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti mempunyai pergumulan, mempunyai masalah, mempunyai tantangan, ya, mempunyai ketakutan, mempunyai kekhawatiran. Nah, apa yang menyebabkan kita bisa hidup untuk berkuasa atas itu, atas kelemahan kita, atas ketakutan kita, atas kekhawatiran kita, atas pergumulan kita? Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Roma 5 ayat 17, ya, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, ya, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus, ya. Kita, dan rahasianya apa? Berarti kalau kita bisa berkuasa atas pergumulan kita, kita bisa berkuasa atas masalah kita. Nah, rahasianya adalah saat kita terus-menerus menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Nah, siapa itu tadi? Yaitu satu orang itu, yaitu Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Nah, itu rahasianya kita dapat berkuasa atas pergumulan kita, atas masalah kita, ya. Rahasianya saat kita terus-menerus menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, Bapak Ibu, ya. Dan iblis tidak terima, Bapak Ibu, dengan hal ini. Pasti iblis mengganggu, ya. Iblis tidak menginginkan kita hidup berkuasa. Yo ora pingin wong iblis, ya. Pinginnya yo ben ngenes wae, manusia ben ngenes, ben hidup masalah, ben menderita. Nah, iblis tidak mau menginginkan hal itu kalau kita terus-menerus menerima kasih karunia, ya. Iblis tidak menginginkan untuk kita berkuasa atas itu. Karena itu iblis mencoba menipu kita supaya kita tidak terus-menerus menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, ya. Jangan sampai kita itu tertipu dengan kabar buruk, Bapak Ibu, nggih. Jangan sampai kita tertipu dengan kabar buruk yang mencoba mengecilkan kasih karunia itu, ya. Banyak orang berpikir perlu menyeimbangkan kasih karunia dengan hukum, ya. Ada juga yang berkata bahwa terlalu banyak memberitakan kasih karunia dapat membuat orang menjadi kompromi dengan dosa. Wah, wes untuk kasih karunia dari Tuhan, wes tak berbuat dosa, tak gawe dosa wae. Nah, itulah tipuan iblis. Kalau kita mau hidup di dalam kasih karunia, mau menerima dengan kasih karunia, kita tidak mau untuk berbuat dosa kembali. Tidak ada rasa untuk melakukan dosa kembali. Tapi kalau iblis itu menipu, ben ora menerima kasih karunia, engko nek menerima kasih karunia engko dudu do sak penake dhewe, do santai, do gawe dosa. Soalnya kan Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa, engko sak penake dhewe. Nah, itulah
cara iblis ya untuk melemahkan itu. Bahkan ada juga yang mengatakan kelebihan kasih karunia dapat membuat hidup orang menjadi malas ya, karena wis diselamatno, karena Tuhan sudah menebus dosa, sudah menggantikan kita di atas kayu salib, menebus kita, terus sak penake dhewe ya kan. Terus engko marai do sak penake dhewe, do males nang gereja malah nek nduk sampekno kuwi kasih karunia. Nah, kan ini iblis mengganggu. Nek nduk sampekno kuwi nggo wong-wong dum keset nang gereja. Saleh sapa dosa wis diampuni are. Nah, misalnya ngono. Nah, kalau kita hidup di dalam kasih karunia, tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Amin ya Bapak Ibu ya. Tidak ada keinginan lagi untuk berbuat dosa, itu tidak ada, karena setiap hidup kita selalu melihat Yesus. Yesus itu ada di dalam hidup kita. Tanpa Yesus kita tidak mampu, tanpa Yesus kita tidak bisa hidup benar, tanpa Yesus kita tidak bisa hidup kudus. Ya. Ini semua karena perbuatan Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita, Bapak Ibu, yang percaya kepadanya. Ya, kalau kita melihat di Roma 6 ayat 14 ini katakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Nah, di firman-Nya juga ada nih. Di firman Tuhan juga ada nih di Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Nah, ini orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, tidak akan dikuasai lagi oleh dosa ya. Tidak ada dosa lagi, tidak dikuasai, tidak mau keinginan untuk berbuat dosa. Nah, itulah karena di dalam hidupnya selalu melihat Yesus, selalu bersyukur atas kebaikan Yesus. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan Yesus. Kita sudah tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan Yesus. Kalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat, ya pasti mestinya diajak dosa. Nah, dosa kuwi mesti masih berkuasa kalau masih hidup dalam hukum Taurat. Tetapi karena Yesus sudah datang di dunia ini, hukum Taurat sudah digenapi, ya kan? Kita sudah hidup di bawah kasih karunia, sudah tidak dihukum Taurat lagi. Karena hukum Taurat itulah gambaran dosa-dosa kita sebenarnya itu. Karena tidak ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat. Nah, karena di firman Tuhan sudah dikatakan tuh, tidak ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat kecuali Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu turun karena manusia itu tidak sanggup gitu melakukan hukum Taurat. Ya, mesti gagal siji. Sitik wae wis gagal. Dosa sitik wae wis dosa pokoknya. Hukum maut. Upah dosa adalah maut ya. Karena Tuhan Yesus itu maunya setiap kita yang percaya itu hidup kudus maunya gitu loh. Makanya Tuhan Yesus itu turun agar kita menjadi hidup yang benar, hidup kudus gitu. Nah, kita hidup di bawah kasih karunia. Nah, itulah yang akan kita bisa berkuasa atas kelemahan kita, atas pergumulan kita, atas masalah kita, atas kekhawatiran kita, atas ketakutan kita. Ya. Kita setiap hari selalu memandang Yesus, selalu melihat Yesus, karena Yesus itu adalah kasih karunia yang menganugerahkan kebenaran, Bapak Ibu ya. Justru untuk mengalami kuasa dan kemenangan, kita harus terus menerima kelimpahan kasih karunia, terus menerima kelimpahan kasih karunia. Menerima kelimpahan kasih karunia berarti apa? Percaya bahwa segala sesuatu telah Yesus tebus dan selesaikan. Nah, bagi kita yang percaya harus percaya Tuhan Yesus yang telah menebus dan menyelesaikan, yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Ya. Ketika kita terus menerima kelimpahan kasih karunia, maka kita akan semakin mengagumi pribadi Yesus dan semakin merasa dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Semakin kita selalu mengagumi kebaikan Tuhan di dalam setiap hari, setiap masalah, setiap pergumulan, kita selalu pandang Yesus. Ya, selalu pandang Tuhan Yesus.
yang selalu memberikan kasih karunia, selalu melihat kebaikan Yesus, maka hidup kita akan diubahkan. Kita bisa berkuasa atas masalah, kita bisa berkuasa atas pergumulan kita bisa berkuasa atas ketakutan kita. Karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa yang menganugerahkan kebenaran ini. Nah, demikian juga jangan sampai kita beralih menganggap kebenaran adalah sesuatu yang harus kita usahakan untuk mendapatkannya. Ya, banyak orang masih berjuang membuat dirinya benar dengan perbuatannya. Akibatnya banyak orang terus merasa dirinya belum benar, sebab manusia tidak akan dapat menjadi benar oleh pencapaian dan perbuatannya, Bapak Ibu. Jadi kebenaran itu tidak bisa dari perbuatan kita sendiri tanpa Tuhan, ya. Tidak akan mampu, Bapak Ibu. Tidak akan mampu dengan usaha sendiri. Pokoknya aku kudu urip bener ben selamat. Tuh, dan Tuhan Yesus wis menyelamatkan. Tidak bisa dengan perbuatan sendiri, ya. Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan buat kita, ya. Banyak orang masih berjuang dirinya, waduh aku jekakan dosa iki, wah. Tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan gitu loh. Jadi masih banyak orang yang masih berjuang, waduh aku jekakan dosa, urung siap aku. Ya, masih khawatir, masih takut, masih ketakutan. Karena dengan kemampuan dirinya, nenahne iku iso dengan awake dhewe iki iso. Ternyata ora iso. Dosa sithik wae wis dicoret pokoke. Dosa sithik dicoret Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kudus, ya kita harus kudus. Maka butuh yang namanya Tuhan Yesus, ya, yang menyelamatkan. Maka kita bisa berkuasa atas itu, ya. Di Roma 9 ayat 30 sampai 32 di sini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran. Orang mengejar kebenaran yang beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena apa? Karena iman itu loh. Karena imannya kepada Tuhan Yesus. Iman itu karena iman percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia beroleh kebenaran. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, ya, tidaklah sampai kepada hukum itu, ya. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman. Dicerita di Israel ini bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Karena perbuatan mereka tersandung pada batu sandungan. Nah, ini mengandalkan perbuatan sendiri, kemampuan sendiri. Akhirnya apa? Tidak sampai pada hukum itu, tidak sampai. Akhirnya tersandung-sandung. Bolak-balik ya kena dosane sithik, kena dosane. Nah. Dan yang dibenarkan itu karena iman itu tadi, karena percaya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Ya, pokoknya intinya bersyukur. Setiap kita selalu mengucap syukur, Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita, memberikan hidup yang kekal, ya. Tuhan selalu memberkati kita, ya. Kalau kita mau melihat Yesus di setiap hidup kita, ya. Kebenaran itu adalah anugerah, Bapak Ibu, ya. Kebenaran itu adalah anugerah Yesus, ya, kepada kita. Kita benar bukan karena apa yang kita lakukan atau capai. Kita benar bukan karena apa yang kita lakukan, kudune ngene. Tetapi kebenaran itu adalah anugerah Tuhan Yesus. Kita benar karena apa yang telah Yesus lakukan dan capai untuk kita. Nah, jika kita ingin melihat seberapa benarnya diri kita, Bapak Ibu, maka teruslah melihat Yesus di dalam hidup kita, ya. Kita akan melihat seberapa benar diri kita, maka teruslah melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan Yesus. Selalu ingat, karena kita adalah orang yang paling disayang, paling dikasihi
dengan Tuhan. Kenapa? Nah, nyatane Tuhan Yesus turun ke dunia kan karena sungguh mengasihi kita. Amin ya Bapak Ibu. Sungguh mengasihi kita. Kita itu berharga, Tuhan sampai turun ke dunia. Nah, itu kan karena Tuhan sungguh mengasihi kita, sayang dengan kita. Kita tidak mampu, Tuhan yang memampukan ya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelamatkan. Nah, jika kita ingin melihat seberapa benarnya diri kita, maka teruslah melihat Yesus ya. Yesus adalah kebenaran kita. Semakin kita melihat apa yang telah Yesus lakukan untuk kita, semakin kita akan menyadari bahwa kita adalah orang benar. Amin. Bapak Ibu, kita adalah orang benar Bapak Ibu. Karena perbuatan Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan kita. Itu karena perbuatan Yesus semua. Ya. Kita harus menyadari di dalam hidup kita hari demi hari. Justru kita akan terus melihat apa? Kalau kita mau menyadari Yesus di dalam hidup kita, menyadari akan kebaikan Yesus, menyadari akan perbuatan yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Kalau kita selalu menyadari dalam hidup kita, justru kita akan terus melihat kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan di dalam hidup kita. Kuasa demi kuasa terjadi dalam hidup saat kita terus menerima kelimpahan kasih karunia dan melihat kebenaran sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yesus. Kita akan terus menerima, Tuhan. Kita akan terus menerima kelimpahan kasih karunia. Kita akan melihat kemenangan. Kita akan menerima terobosan ya di dalam hidup kita. Kita dapat berkuasa atas pergumulan kita, atas masalah kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kelemahan kita. Kita bisa berkuasa. Itu karena kita menyadari kita sudah menerima kelimpahan kasih karunia dan melihat kebenaran dari Tuhan sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, di ayat yang terakhir Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa ya di perjanjian lama. Hukum Taurat diberikan oleh Musa Bapak Ibu. Apa yang terjadi di perjanjian lama? Masih banyak berbuat dosa. Manusia tidak akan mampu melakukan itu. Ya. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia Bapak Ibu. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Tuhan Bapak Ibu. Kita butuh kasih karunia. Kita butuh Tuhan Yesus. Jangan menyombongkan diri, jangan merasa mampu bisa berbuat ini itu, bisa berbuat baik. Ya. Manusia itu butuh Tuhan Yesus. Bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak ada? Waduh, kalau kita bisa merasakan ya. Kita dalam setiap hari kita itu harus memandang Yesus. Terima itu kasih karunia, kelimpahan kasih karunia. Kita dibenarkan oleh iman Bapak Ibu. Kita dibenarkan karena kita percaya dengan Tuhan Yesus ya. Maka kita akan beroleh kemenangan, beroleh terobosan dan berkuasa atas masalah pergumulan kita. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Nah, sedikit firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, biarlah ini dapat menguatkan setiap hati kita Bapak Ibu. Amin. Kita akan bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami Yesus. Kami mau selalu memandang Kau di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, pergumulan apapun yang kami alami, masalah apapun yang kami hadapi Tuhan Yesus, kami selalu memandang Engkau Yesus. Meskipun kelihatannya itu berat, tapi kami percaya akan firman-Mu.
Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau selalu percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Kami mau selalu percaya akan mujizat Tuhan. Kami mau selalu menerima kasih, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang dari Engkau. Kami selalu bersyukur, kami mau menyadari hal ini Tuhan Yesus, agar setiap hidup kami memperoleh kemenangan, menerima terobosan. Kami bisa berkuasa atas masalah, atas pergumulan yang kami hadapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang proteksi setiap kami Tuhan. Setiap kami yang hadir tempat ini Yesus, yang percaya dengan Engkau Yesus, perlindungan-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur, kami mau selalu memandang Engkau Tuhan, apapun yang kami alami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang boleh menguatkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Monggo. Ya, terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Elisa. Salam Bapak Ibu. Nah, sebelum nanti kita akhiri ibadah malam hari ini dengan doa syafaat, saya mau sampaikan mohon doanya. Besok saya itu mau ke Pati mengambil kupon baksos. Di kupon baksos itu langsung dikirim saking Jakarta dan itu ditujukan ke Ngulaan. Jadi saya harus ambil dan koordinasi dengan Pak Lukas bagaimana pelaksanaan baksos nanti tanggal 17 ya, kita doakan. Jadi besok itu pagi saya acaranya, sudah tak suruh carikan kentang, gusangu, ya, oleh-oleh ya Pak Lukas. Jadi itu Bapak Ibu semua, kita doakan terus supaya baksos nanti boleh berjalan dengan lancar, menjadi berkat bagi orang-orang yang terlibat, yang kita undang. Nanti kita mau bagi yang Kelempung, nanti saya yang ngurusi, yang Rombo nanti ada Pak Pri, ada Pak Darmono, yang Ngandong nanti ada Elisa, ada kawan-kawan yang lain. Jadi nanti tak bagi, jadi masing-masing ngurusi wilayahnya biar gampang, karena ini besar, 300 orang pengobatan rencananya begitu. Nanti nggak tahu besok kepastiannya ya, besok kupon itu ada berapa yang disediakan untuk Ngandong. Sementara informasi yaitu pengobatan 300, sembako 250 dan paket pendidikan 100. Itu sementara yang masuk informasinya. Ya, tinggal besok. Nah, nanti kalau sudah mendekati perlu saya koordinasi ya, tak undang, timnya tak undang yang kemarin saya sebutkan kemarin ya, di tim baksos ya, untuk dirembuk bagaimana nanti baiknya. Jadi begitu Bapak Ibu informasi yang perlu saya sampaikan. Mohon doanya besok supaya lancar, dan mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan berdoa, kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini karena firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama melalui hamba-Mu Elisa. Tuhan, kami sungguh diberkati oleh firman-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan akan semakin memampukan di dalam pelayanannya, semakin dipakai Tuhan. Talenta demi talenta Tuhan akan tambahkan sehingga memperlengkapi di dalam hamba-Mu ini boleh menjadi pelayan Tuhan yang berdampak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pergumulan hidup kami oleh jemaat-Mu semua yang ada di gereja ini Tuhan. Kau berkati
saudara-saudara kami yang ada di Ngrombo, bahkan Ngandong, Lempung, bahkan dimanapun berada Tuhan, yang Kau tahu keberadaan mereka, dan Tuhan tahu Tuhan apa yang mereka butuhkan sampai dengan saat ini. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, untuk kesehatannya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan curahkan kesehatan yang terbaik buat mereka sehingga mereka boleh beraktivitas setiap harinya, dan kehidupan mereka boleh digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan akan buat berhasil. Tuhan berkati saudara-saudara kami semua, kiranya Tuhan semakin terus memberkati, dan saudara kami ini semakin hari semakin mengenal akan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, biarlah tangan kuasa Tuhan menyertai kehidupan mereka sepanjang hidupnya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk rencana kami untuk kegiatan bakti sosial tanggal 17 Juni nanti. Tuhan, kami serahkan supaya semua boleh berjalan dengan baik. Engkau cukupkan segala apa yang dibutuhkan, baik biaya dan segala macam akomodasi, perlengkapan Tuhan akan mencukupkan, dan kami percaya Tuhan kami akan dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Engkau berkati tim yang dari Jakarta dan siapapun yang menjadi donatur dalam kegiatan ini, biarlah Tuhan yang tahu dan akan memberkati mereka, mengembalikan setiap apa yang mereka persembahkan buat Tuhan berkali-kali lipat ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, dan juga bahkan keluarga mereka. Engkau juga berkati setiap kami yang akan menjadi panitia, yang akan menyelenggarakan. Tuhan juga mampukan, berikan hikmat supaya kami boleh melakukan yang terbaik, kami boleh menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga acara nanti boleh benar-benar berjalan dengan baik, dan terlebih Tuhan kami rindu sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan gereja-Mu di tempat ini kami mau menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan gereja-Mu ini, kami percaya Tuhan sudah sediakan, dan pada waktunya Tuhan akan memberikan Tuhan untuk gereja-Mu ini setiap apa yang kami butuhkan, sebab Tuhan sudah menyediakan. Berkati ya Tuhan untuk wilayah kami, desa kami, Tuhan memberkati, kiri kanan kami, pemerintah desa kami, RT RW kami, Tuhan memberkati juga. Kami mengucap syukur untuk keberadaan kami yang saat ini boleh diterima di masyarakat di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan menyertai kami, dan Tuhan mampukan kami untuk esok pagi boleh beraktivitas, dan malam hari ini bisa beristirahat, dan besok pagi melakukan aktivitas kami hari lepas hari, supaya apa yang kami lakukan Tuhan sungguh-sungguh menjadi ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Haleluya, amin.